Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryani akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Mengapa sarana dan prasarana sangat penting di dalam dunia pendidikan? Karena sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mengapa sarana dan prasarana? Bagaimana pengadaannya? Pengadaannya sarana dan prasarana yang pertama adalah mengadakan survei untuk mengetahui kesesuaian antara gedung dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, menentukan ruang dan perlengkapan dalam arti dari kualitas bahan, jumlah ruangan, dan berapa banyaknya perabot serta kualitas dan ukurannya. Pengadaan survei juga menentukan lokasi sekolah dan bagaimana menyusun rencana anggaran dengan biaya-biaya yang disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam manajemen keuangan sekolah, yang pertama adalah transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan, di mana transparansi keuangan sekolah, yaitu transparansi adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga sekolah, serta keterbukaan sumber keuangan, serta jumlah, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini di mana kondisi seseorang dinilai oleh orang lain dengan kualitas performan dari orang tersebut. Sedangkan untuk efektivitas, bagaimana penggunaan dana keuangan sekolah sudah mencapai target yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari penggunaan keuangan tersebut. Yang keempat adalah efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dengan keluaran. Berapa biaya yang dikeluarkan dan bagaimana tujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah dapat meningkatkan produktivitas sekolah. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pihak orang tua atau masyarakat dengan pihak sekolah, ada teknik-teknik yang digunakan. Di antaranya adalah bagaimana efektivitas serta efisiensi yang disesuaikan dari kondisi sekolah, bagaimana kondisi orang tua siswa di sekitar sekolah, dan bagaimana keuangan sekolah di dalam mengelola sekolah itu sendiri. Biasanya digunakan teknik dengan pertemuan tatap muka atau rapat dengan orang tua di sekitar. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah perihal kepemimpinan atau cara memimpin secara alfiah, sedangkan pemimpin adalah bagaimana dia memiliki arti di dalam mengarahkan, membina, serta mengatur dan menuntun untuk menunjukkan atau mempengaruhi orang lain. Faktor efektivitas dari seorang pemimpin diantaranya adalah kepribadian, di mana kepribadian mencerminkan latar belakang dan pengalaman dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua adalah pengharapan dan perilaku, di mana pengharapan dan perilaku ini mencerminkan gaya dari seseorang yang berorientasi pada tugas-tugas yang cenderung diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah karakteristik, di mana karakteristik merupakan bagaimana kemampuan seseorang di dalam melakukan pendekatan-pendekatan dan bagaimana gaya kepemimpinannya itu sendiri. Yang keempat adalah kebutuhan tugas, di mana kebutuhan serta tugas yang diberikan seorang atasan kepada bawahan mencerminkan bagaimana gaya kepemimpinan dari pemimpin itu sendiri. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam adalah harapan dan perilaku rekan. Harapan dan perilaku rekan, sebagai contoh seorang manajer, membentuk persahabatan dengan rekan dalam organisasi itu sendiri, di mana sikap mereka adalah dapat merusak respirasi atau kooperatif tidak mau kooperatif, maka akan berlomba untuk memperebutkan bagaimana sumber daya yang ada, sehingga mempengaruhi perilaku yang lainnya. Mengapa pemasaran pendidikan diperlukan di dalam dunia pendidikan?
Menurut saya, pemasaran pendidikan merupakan strategi peningkatan nilai jual sekolah yang merupakan elemen penting bagi kualitas serta kemajuan taraf pendidikan ataupun lembaga pendidikan, juga diperlukan untuk menunjukkan eksistensi lembaga agar tidak ditinggalkan oleh pelanggan jasa pendidikan, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan dalam menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada pasar pendidikan, di mana pemasaran lebih fokus pada kepuasan konsumen. Apabila konsumen tidak puas, berarti pemasaran yang dilakukan dianggap tidak berhasil. Demikian jawaban UAS untuk presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.